Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam virtual meeting Zoom. Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 mata kuliah pembelajaran sosio-emosional. Saya sendiri Rizwandi dan rekan saya Sunaryanti Najib dan Nur Husnul Hatimah. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami pada ruang kolaborasi topik 2 pembelajaran sosio-emosional. Baik, langsung saja saya persilakan kepada pemateri pertama, Kak Sunaryanti Najib, untuk mempresentasikan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama yaitu, apa tantangan bagi guru untuk menjadi teladan khususnya dalam hal sosial emosional? Beberapa tantangan tersebut mencakup tingkat tekanan pekerjaan yang tinggi, yang dapat menyebabkan stres dan kesulitan dalam membangun hubungan positif dengan peserta didik. Selain itu, masalah pribadi yang dialami guru juga dapat mempengaruhi kesehatan emosional mereka. Kurangnya dukungan dari rekan kerja atau kepala sekolah serta perbedaan budaya antara guru dan peserta didik juga menjadi faktor yang perlu dihadapi. Untuk mengatasi tantangan ini, guru perlu memberi perhatian khusus pada kesehatan mental dan emosional mereka sendiri. Selain itu, mencari dukungan dari rekan kerja dan pimpinan sekolah akan membantu mengurangi beban dan menumbuhkan rasa komunitas yang positif di lingkungan kerja. Guru juga perlu aktif dalam mengembangkan kompetensi sosial emosional mereka melalui pelatihan dan pengembangan diri. Dengan cara ini, guru dapat menjadi panutan bagi peserta didik dalam mengembangkan keterampilan sosial emosional yang penting untuk mencapai keberhasilan dalam kehidupan. Kasus yang ada berkaitan dengan hal di atas berdasarkan pada pengalaman Anda mengamati proses belajar mengajar yang pernah Anda ikuti. Sebagai contoh kasus dalam pembelajaran di kelas yang terkait dengan aspek sosial emosional, terdapat peserta didik yang menghadapi tantangan dalam mengelola emosi atau menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dalam lingkungan kelas. Beberapa peserta didik mungkin mengalami kesulitan dalam mengendalikan emosi mereka atau menunjukkan perilaku yang mengganggu proses pembelajaran dan kesejahteraan peserta didik lain di kelas. Untuk mengatasi masalah ini, guru perlu menangani setiap kasus secara individual dan mendalam untuk memahami akar penyebab dari perilaku atau masalah sosial emosional yang dialami oleh peserta didik. Setelah itu, guru dapat mengembangkan strategi khusus yang sesuai untuk membantu peserta didik dalam mengelola emosi dan memperkuat keterampilan sosial emosional mereka. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Husnul Hatimah untuk mempresentasikan materinya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional? Apa saja tantangan bagi sekolah? Sekolah dapat mendukung pembelajaran sosial emosional dengan cara memasukkan keterampilan tersebut ke dalam kurikulum, menyediakan pelatihan khusus untuk guru dan staf, serta menciptakan budaya positif yang memperkuat nilai-nilai seperti kerjasama, toleransi, dan empati. Namun, sekolah juga menghadapi beberapa tantangan dalam mendukung pembelajaran sosial emosional, seperti kurangnya pemahaman dan dukungan dari orang tua terhadap pentingnya keterampilan sosial emosional, fokus pada ujian dan penilaian akademik daripada aspek sosial emosional, keterbatasan dana dan sumber daya untuk program pembelajaran sosial emosional, serta perbedaan budaya dan latar belakang peserta didik yang mempengaruhi pengembangan program dan menciptakan lingkungan yang inklusif bagi semua peserta didik. Kemudian, apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jelaskan bagaimana menghadapi kendala tersebut.
Penerapan pembelajaran sosial emosional dipengaruhi oleh karakteristik peserta didik. Beberapa peserta didik lebih tertarik dan mampu belajar keterampilan tersebut, sementara yang lain menghadapi tantangan. Faktor yang mempengaruhi termasuk kematangan emosional, latar belakang budaya, dan keterampilan akademik. Untuk mengatasi kendala ini, guru perlu mengembangkan strategi yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Partisipasi aktif dari semua peserta didik, termasuk yang menghadapi kesulitan, juga perlu didorong. Melibatkan orang tua dan staf sekolah dalam upaya pembelajaran sosial emosional serta menyediakan sumber daya yang memadai akan mendukung keberhasilan pembelajaran ini. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan peserta didik dapat meraih manfaat maksimal dari pembelajaran sosial emosional. Selanjutnya, mereview film Laskar Pelangi. Hal yang dapat dipelajari dari film tersebut berhubungan dengan guru yang menjadi agen perubahan. Film ini mengisahkan bagaimana perjuangan anak-anak di Pulau Belitung untuk mendapatkan pendidikan meskipun menghadapi banyak kesulitan. Ibu guru muslimah sebagai guru yang gigih dan mendedikasikan menjadi agen perubahan yang memberikan semangat, pengaruh positif di lingkungan sekitarnya. Ia pun berjuang dan membantu anak-anak dalam mengembangkan potensi mereka. Baik, saya akan melanjutkan review film yang menggambarkan guru sebagai agen perubahan. Nah, salah satunya yang berjudul film Dead Poet Society. Jadi film ini menceritakan tentang guru bahasa Inggris John Keating di sebuah sekolah konservatif yang menjadi agen perubahan dalam kehidupan peserta didiknya. Jadi John Keating ini mengajarkan kreativitas, kemerdekaan dan keberanian melalui puisi dan sastra. Ia memotivasi peserta didiknya untuk menghadapi tekanan sosial dan menemukan jati diri mereka sendiri. Nah, sebagai agen perubahan, John Keating membawa perubahan positif dan bagi peserta didiknya dan membuka pandangan mereka terhadap kehidupan. Film ini menunjukkan betapa pentingnya pengembangan keterampilan sosio-emosional bagi anak-anak dan remaja. Karakter dalam film ini menghadapi permasalahan pribadi dan sosial seperti tekanan dari orang tua, teman-teman, dan kesulitan dalam memahami diri sendiri. Namun melalui bimbingan dan inspirasi dari guru, mereka belajar mengatasi masalah tersebut dan menjadi lebih percaya diri dan tangguh. Nah, selanjutnya review film yang berjudul Sekolah Rimba. Nah, jadi film ini review film yang berjudul Sekolah Rimba. Film ini menyoroti betapa pentingnya pendidikan formal dalam mengatasi ketidaksetaraan sosial. Sebelum sekolah tersebut dibangun di tengah hutan, anak-anak pedalaman suku Kubu itu tidak memiliki akses ke pendidikan formal. Dan mereka tidak punya kesempatan yang sama dengan anak-anak di luar pedalaman suku Kubu. Nah, film ini menunjukkan bagaimana perjuangan seorang guru wanita tangguh mengantar mimpi anak-anak rimba. Nah, film ini mengajarkan tentang pentingnya inklusi dan penghormatan terhadap kearifan lokal. Nah, para guru di sekolah tersebut berusaha memahami dan menghormati kebudayaan suku Kubu. Nah, serta mengajarkan nilai-nilai positif dan cara menjaga kelestarian alam. Nah, film ini juga menggambarkan betapa pentingnya pembelajaran yang terintegrasi dengan lingkungan sekitar. Nah, ini sangat relevan dengan pembelajaran sosio-emosional karena menekankan pentingnya sikap bertanggung jawab terhadap lingkungan dan kelestarian alam.